Perkenalkan, nama saya Siti. Saya dari mahasiswa Universitas Nasional Indonesia. Sebelumnya nama ibu nama siapa? Maria. Ibu hari ini sesuai janji saya kemarin ya Bu, kita akan melakukan edukasi tentang pentingnya simulasi perkembangan pada janin di usia kehamilan ini. Ya. Sebelumnya ibu mau berapa menit kita kontak waktu dulu nih? Mau berapa menit kita edukasinya? 5-10 menit aja ya. Oke, baik. Tapi ibu bersedia kan? Bersedia. Oke, baik. Kita mulai ya. Nah, kita pertama-tama ibu tahu nggak apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada janin? Nggak tahu. Oke. Pertumbuhan itu artinya proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa yang bersifat tak dapat diubah. Misalkan berhubungan dengan keadaan fisik seperti bertumbuh menjadi besar gitu. Terus kalau untuk perkembangan itu sendiri itu adalah suatu proses menuju kedewasaan akibat adanya perubahan struktur dan fungsi sel. Nah, termasuk pembentukan jaringan dan organ tubuh janin gitu. Terus nah, simulasi berikut ada simulasi pertumbuhan tumbuh kembang pada janin yang dapat dilakukan oleh ibu dan ayah sesuai usia janinnya. Nah, usia kehamilan 1-4 minggu biasanya dilakukan simulasi gizi sehingga memberikan asupan yang baik pada janin. Nah, ibu dapat memperhatikan pola makan yang sehat dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang dan memperhatikan asupan vitamin selama kehamilan. Nah, selanjutnya ada 9-12 minggu. 9-12 minggu itu bayi ini pada usia bayi ini mempunyai refleks terhadap suatu gerakan, misalkan dengan cara ibu sentuhan dengan cara mengusap lembut pada perut pada perut sambil berbicara dengan ikatan emosi yang positif. Terus selanjutnya ada pada usia 13-16 minggu. Pada usia ini pendengaran janin itu sudah mulai berfungsi, terus sehingga mengajak janin untuk berbicara lebih tepat pada usia 17-20 minggu. Nah, dengan melakukan hal ini dapat memberikan simulasi dengan cerita kurang lebih 10 menit sehingga janin akan lebih belajar mengenal. Terus selanjutnya ada ini pada usia 21-24 minggu. Pada usia 17-20 minggu. Nah, pada usia ini biasanya ibu dapat memberikan stimulasi seperti mendengarkan musik klasik atau ayat-ayat Al-Quran. Itu biasanya pada bayi ini misalkan bayi itu akan lebih tenang, terus lebih mudah berkonsentrasi seperti itu. Selain itu dapat mudah merespon ketika diputarkan musik atau terus lalu ibu juga terjadwal untuk mendengarkan musiknya sehingga janin dapat lebih menikmati alunan lagunya atau kan gerakan janinnya supaya lebih tenang. Terus ada usia pada kehamilan 21-24 minggu. Nah, biasanya pertama-tama ibu dapat duduk dengan rileks, kemudian arahkan senter ke arah perut ibu sambil saraf ke kanan dan kiri. Kenapa? Supaya ibu dapat berinteraksi dengan cahaya. Tuh. Dan dengan efek cahaya itu bisa membuat simulasi pada kandungan bayi. Terus pada usia kehamilan 25-28 minggu. Nah, biasanya ibu dapat memberikan simulasi dengan cara
memberikan suara, cahaya, dan sentuhan. Terus juga ibu biasanya ajak bayi dalam berkomunikasi sehingga merasakan sentuhan terhadap orang tuanya, sekaligus mendengarkan musik yang membuat lebih rileks. Nah, lakukan secara teratur seperti menjadwalkan 2 kali sehari ya. Terus dilakukan selama 30 menit ya. Terus ada pada yang terakhir ada usia 33 sampai 36 minggu. Nah, di sini pada bulan ke-9 ini janin sangat merespon suara yang berasal dari rahim. Ungkapan kata-kata yang positif seperti diajak berkomunikasi, terus assalamualaikum atau kan diajak berbicara, terus menenangkan, bisa dapat menenangkan dan membuat ibu sama suami dapat menunggu kehadirannya seperti itu, dan membuat ibu lebih rileks dalam persalinan. Terus selanjutnya ada, nah di sini ada perkembangan dan pertumbuhan janin dalam kandungannya. Nah, yang pertama pada bulan 0 atau masih bujot, pada usia ini sperma membuahi ovum membelah masuk di uterus dan menempel pada hari ke-11. Pada janin yang ke-4 minggu, biasanya bagian tubuh embrio yang pertama muncul akan terjadi tulang belakang, menjadi tulang belakang, otak dan saraf, tulang belakang dan jantung, sirkulasi darah dan pencernaan juga sudah terbentuk. Nah, terus janin 8 minggu itu biasanya panjang janin 250 mm, terus jantung sudah mulai memompa darah, raut muka dan bagian utama otak dapat terlihat, terbentuknya telinga, terus tulang dan otot bawah juga kulit yang sangat tipis banget. Terus pada usia minggu ke-12 minggu ini biasanya ke bulan ketiga ya, panjang janin biasanya 7 sampai 9 cm, tinggi rahim di atas sifisis, tingginya kemaluan. Embrio menjadi janin, terus denyut jantung terlihat pada USG. Mulai ada gerakan, sudah ada pusat telinga, kuku, ginjal, mulai memproduksi urin. Selanjutnya ada janin 16 minggu. Janin 16 minggu ini panjang janinnya 10 sampai 17 cm. Terus berat janinnya 100 gram normalnya. Terus tinggi rahimnya setengah atas simfisis pubis. Sistem muskuloskeletalnya sudah matang, sistem sarafnya juga mulai melakukan kontrol pembuluh darah, berkembang dengan cepat. Terus juga janin dapat menggenggam kaki-kaki, sudah mulai menendang aktif. Terus juga pankreas produksi insulin, kelamin keluar sudah dapat ditentukan. Jadi ibu bisa melihat janinnya laki-laki atau perempuan. Terus setelah itu ada janin usia 20 minggu. Di usia ini panjang normalnya 18 sampai 27 cm. Nah, berat janinnya itu normalnya 300 gram. Nah, tinggi rahimnya tinggi pusat. Nah, untuk ada lanugo yang menutupi tubuh dan menjaga minyak pada kulit. Terbentuknya alis, bulu mata, dan rambut pada janin. Terus janin membuat jadwal tidur teratur dalam kandungannya, menelan dan menendang sama. Terus halnya ada minggu 24, pada janin minggu 24 minggu ini panjang janinnya 23 sampai 34 cm. Berat lahirnya normalnya 600 gram. Terus tinggi rahimnya di atas pusat ya. Terus kerangka berkembangnya dengan cepat. Terus berkembangnya sistem pernapasan sudah mulai berkembang pada janin. Terus pada usia 28 minggu
28 minggu ini panjang janinnya normalnya 35 sampai 38 cm. Berat janinnya itu sekitar 1000 gram normalnya. Nah, tinggi rahim antara pertengahan pusat proses IPSDH di sini di tengah-tengah dada. Terus janin bisa bernapas, menelan dan mengatur suhu tubuh di dalam kandungan. Terbentuknya surfaktan dalam paru-paru. Terus mata mulai membuka dan menutup. Bentuk janin 2/3 bentuk saat lahir sudah mulai terbentuk ya, organ-organ tubuhnya, panjang tubuhnya sudah mulai terbentuk. Terus usia 32 minggu biasanya ciri-cirinya itu panjang janinnya 42,5 cm, berat rahimnya 1700 gram dan tinggi rahimnya itu 2/3 di atas pusat. Terus simpanan lemaknya juga sudah berkembang di bawah kulit janin, mulai menyimpan zat besi. Terus kalsium dan fosfor. Kulit akan merah dan geraknya aktif banget, Bu. Terus selanjutnya ada usia 36 minggu. Di sini usia 36 minggu ini panjang janinnya 46 cm, beratnya 2500 gram dan tinggi rahimnya tinggi prosesus hipoideus di tengah-tengah dada. Terus kulit penuh lemak, organ tubuhnya sudah mulai sempurna ya, Bu ya. Terus ada usia 40 minggu. Di usia kehamilan ini panjang janin normalnya 50 cm. Berat janinnya 3000 gram. Tinggi rahim 2 jari di bawah prosesus hipoideus. Terus kepala janin sudah masuk ke bagian panggul. Terus kukunya sudah mulai panjang, testis sudah mulai turun, kulit halus sampai tidak ada langgeng. Ya. Sudah, sampai sini ada yang ingin tanyakan, Bu? Untuk kemarin USG usianya 12 minggu. Terus 12 minggu itu beratnya harusnya 100 gram ya? 20 minggu? Enggak, 12 minggu ya. Tapi kemarin aku USG beratnya itu udah nyampe 300 gram. Kayak udah masuk besar banget itu gimana? Atau normal? Yang usia 12? Iya, 12-13 minggu. Pada usia ini 300 gram normal sih, Bu, kalau menurut saya ya. Nggak kebesaran kan? Enggak, cukup. Selagi itu ibu sambil barengin sama asupan gizinya, asupan nutrisinya. Terus jangan lupa minum vitamin juga buat jaga keseimbangan ibu. Banyakin makan protein juga ya. Kalau makan karbohidrat nanti ibu malah gendut, bukan bayinya gendut. Kalau nimbang kayaknya udah naik. Ya, berarti itu ibu pola makannya bagus. Berarti ibu banyak makan protein, tidak makan karbohidrat. Ibu makan proteinnya apa aja kalau boleh saya tahu? Terus Ayam, ikan, itu setiap hari? nah juga sih ganti-ganti aja. Oke. Baik, itu sudah benar untuk cara makannya. Terus juga dibarengin minum susu ya, Bu ya, supaya lebih sehat, dedenya juga bertambah-tambah proteinnya ya. Oke, baik. Kita akhiri ya, Bu ya. Ada yang ingin tanyakan lagi selain itu? Sudah ya. Baik, kita sudahi pertemuan ini dan kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.